segala sesuatu yang salah akan menjadi buruk. Hal serupa dirasakan Erik ten Hag akhir-akhir ini. Kalah dari Brighton, Andre Onana mencetak 1 gol bunuh diri untuk Bayern Munich, cedera menumpuk, tidak adanya Jadon Sancho atau Antony, dan Sergio Reguilon menuju ke Turf Moor dalam keadaan sakit, meski terus bermain selama 79 menit mengingat dialah satu-satunya bek kiri United yang fit. Maka, lama setelah para penggemar meninggalkan lapangan milik Burnley, Ten Hag kembali ke tepi lapangan untuk melakukan refleksi bersama Direktur Sepak Bola, John Murtough. Ini adalah kemenangan besar bagi Manchester United, jangan salah. Besarnya dampak tidak hilang pada kedua orang tersebut. Ten Hag dan Murtough mengambil kesempatan untuk merenung, memberikan beberapa tepukan di punggung sebelum saling berjabat tangan. United mengakhiri 2 kekalahan beruntun di Liga Premier hanya beberapa hari setelah mereka dikalahkan oleh Bayern Munich di Liga Champions pada hari Rabu. Bruno Fernandes mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, mencetak tendangan voli yang menakjubkan sebelum jeda. Ketika Bruno melakukan tendangan voli spektakuler dalam satu-satunya gol pertandingan ini sebelum jeda, Ten Hag tidak dapat menahan perasaan leganya, lebih dari apapun, saat ia berlari dari bangku cadangannya untuk melepaskan pukulan tinju. Jelas sekali kemenangan ini penting baginya. Pasca mengalahkan Burnley, besok MU akan menghadapi Crystal Palace di Piala Carabao. Dan di akhir pekan bertemu lawan yang sama di EPL. Bagaimana kondisi MU menjelang 2 kali berhadapan dengan Crystal Palace? Salah satu dari 3 wanita yang menuduh Antony melakukan penyerangan telah membatalkan kasusnya, dan pemain tersebut sendiri masih menyatakan bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Namun, kasus hukum terhadapnya masih kuat, dan mengingat dia tetap absen dari skuad Brasil, jelas dia juga akan tetap diskors dari United untuk saat ini. Fans tidak akan melihatnya tampil untuk waktu yang lama. Di tempat lain, United mempunyai banyak pemain yang absen karena cedera jangka panjang, dan tidak satupun dari mereka akan kembali untuk pertandingan Piala Tengah Pekan melawan Crystal Palace. Faktanya, krisis kebugaran semakin parah karena bek tengah pilihan pertama Lisandro Martinez gagal meraih kemenangan di Burnley kemarin. Masalah spesifiknya, bagi pemain Argentina itu, tidak diungkapkan. Sementara itu Mason Mount terlambat dalam jadwal rehabilitasi dan kepulangannya. Mount sedianya akan kembali untuk pertandingan pertama setelah jeda internasional September. Namun, masih ada penundaan. Selain itu, Harry Maguire absen lagi karena cedera yang tidak dijelaskan. Dan Jadon Sancho tetap dibekukan, dengan masa depannya secara keseluruhan bersama klub sangat diragukan. Setelah memberi Facundo Pellistri starter pertamanya versus Bayern, Ten Hag kembali melakukan langkah keren. Hannibal Mejbri membuat starter pertamanya di Premier League untuk Manchester United, menghadapi Burnley, dan fans menyaksikan penampilan gemilang. Pemain berusia 20 tahun ini sepertinya masih memacu adrenalin yang muncul pekan lalu, ketika ia mencetak gol debutnya untuk Setan Merah, di depan penonton Old Trafford yang memujanya. Hal ini mungkin terjadi ketika timnya sedang mengalami kekalahan, namun ia telah menunggu bertahun-tahun untuk momen tersebut, dan ini merupakan pencapaian yang tidak akan pernah ia lupakan. Cameo singkat Hannibal melawan Seagulls membuat Erik ten Hag memberi pemain muda itu tempat di starting line-up tadi malam, dan dia jelas memberikan apa yang diminta manajer darinya. Performa Hannibal menunjukkan seolah ia sudah lama bermain di tim utama. Jelas terlihat bahwa pemain Tunisia tersebut siap untuk sering bermain di tim utama. Ten Hag telah menjelaskan alasannya meninggalkan Alejandro Garnacho di bangku cadangan untuk keseluruhan kemenangan tandang 1-0 hari Sabtu di Burnley. Setan Merah melakukan perjalanan ke Turf Moor dengan tujuan untuk mengakhiri 3 kekalahan menyedihkan dari 3 pertandingan terakhir mereka dan melakukan hal itu. Itu sama sekali bukan penampilan klasik dari United, yang bisa saja tertinggal 2 gol di babak pertama.
jika bukan karena penyelesaian akhir yang buruk dari tuan rumah. Di kedua babak, United mulai menemukan ruang, namun meski begitu, mereka nyaris tidak memaksa James Trafford melakukan sejumlah penyelamatan. Beberapa orang berpendapat bahwa tahap akhir permainan akan menjadi sempurna untuk seseorang seperti Garnacho, yang memiliki kecepatan yang sulit diatasi oleh Burnley. Para pendukung United di stadion bahkan mulai meneriakkan nama pemain muda Argentina itu, namun ia tetap berada di bangku cadangan. Sebaliknya, Ten Hag memberikan debut pada Sofyan Amrabat. Gelandang Maroko ini diberi tugas sebagai bek kiri. Ten Hag mengatakan bahwa Garnacho tampil melawan Munich dan MU bermain sangat baik, karena pertandingan ini adalah tuntutan untuk menjaga organisasi. Itu sebabnya Ten Hag tidak akan mengubahnya. Garnacho telah memainkan 4 pertandingan Liga untuk United sejauh musim ini, namun belum tampil penuh selama 90 menit pada kesempatan apapun. Faktanya, pemain berusia 19 tahun ini hanya menikmati 11 menit bermain di Liga selama sebulan terakhir. Beberapa media Inggris langsung membuat gosip murahan bahwa ia tidak bahagia di MU. Marcus Rashford menabrakkan Range Rover seharga 700.000 pound ke arah mobil yang dikendarai oleh seorang nenek berusia 74 tahun sebelum segera memeriksa apakah dia baik-baik saja dan bertukar rincian asuransi. Bintang sepak bola itu menabrak mobil sang nenek di luar tempat latihan Manchester United sekitar tengah malam Sabtu lalu, merusak kedua mobil dan merobohkan tiang kamera lampu lalu lintas. Wanita tersebut, yang dikatakan baru saja pulang dari mengasuh anak, dilaporkan terguncang dan ditenangkan di tempat oleh petugas polisi. Namun tidak ada penangkapan yang dilakukan, dan petugas polisi tidak memanggil ambulans untuk pengemudi perempuan tersebut karena dia tidak ingin pergi ke rumah sakit. Rashford juga tidak terluka, yang menurut sumber disebabkan oleh mobilnya yang sangat kuat. Kedua pengemudi sangat terguncang. Mobil Rashford dan mobil wanita tua itu, keduanya rusak dalam tabrakan tersebut, yang juga menyebabkan pesepak bola tersebut merobohkan tiang kamera lampu lalu lintas. Polisi mendatangi tempat kejadian dan mengalihkan lalu lintas dari lokasi kecelakaan. Dampaknya menyebabkan airbag meledak. Dia sangat terguncang dan bingung. Dia bukan penggemar sepak bola dan tidak tahu siapa Marcus Rashford. Dia keluar dari mobil tanpa bantuan, dan yang pertama dia pikirkan adalah si nenek untuk memastikan dia tidak terluka. Insinyur pemeliharaan Peter Lychok mengetahui dampak kecelakaan itu melalui telepon genggamnya dan tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 12.20. Dia menjelaskan bahwa banyak polisi telah memblokir jalan, meminta kendaraan untuk berbalik karena puing-puing tersebut. Lychok mengatakan dia melihat orang-orang mengenakan jersey United, sementara orang-orang di sekitar berbisik itu mobil Marcus Rashford. Insiden itu menyusul kemenangan tandang United 1-0 di Burnley, di Carrington Spur dekat kompleks pelatihan Aon. Menurut laporan dari Metro, Barcelona sedang memantau dengan cermat situasi Jadon Sancho dan mempertimbangkan kemungkinan peminjaman pada Januari jika ia terus absen di Old Trafford. Pada musim sebelumnya, Jadon Sancho menampilkan momen-momen cemerlang bersama Manchester United, namun juga bergulat dengan inkonsistensi, terutama dalam hal mencetak gol. Pemain berusia 23 tahun itu tampil dalam 41 pertandingan untuk klub yang bermarkas di Manchester itu, menyumbangkan 7 gol dan 3 assist di berbagai kompetisi. Sancho memiliki kecepatan untuk merepotkan lawannya ketika ditempatkan di sayap. Dia memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang mencetak gol yang berharga bagi rekan satu timnya di lini serang dan merupakan penggiring bola yang terampil. Meskipun biasanya ditempatkan sebagai pemain sayap kiri, talenta kelahiran London ini juga dapat beroperasi secara efektif di sayap kanan atau mengambil peran sebagai gelandang serang bila diperlukan. Pada usia 23 tahun, tahun-tahun bermain terbaiknya masih belum tiba. Saat ini,
Sancho mendapati dirinya dihukum karena perselisihan baru-baru ini dengan manajer Erik ten Hag. Oleh karena itu, masuk akal bagi Manchester United untuk mempertimbangkan berpisah dengannya ketika jendela transfer dibuka kembali pada bulan Januari. Potensi peminjaman ke Barcelona bisa memberinya kesempatan untuk meremajakan karirnya.